Halo Sobat Pendidikan semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Putri Dewi Stefani. Kali ini saya di sini akan membahas atau menjelaskan kepada kalian semua tentang bagaimana sih pelaksanaan dari supervisi manajerial dan supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Untuk kali ini, rumusan masalah atau pembahasan yang akan saya jelaskan pada materi ini yakni ada 4 pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yakni menjelaskan tentang bagaimana konsep supervisi akademik dan supervisi manajerial. Yang kedua, teknik pelaksanaan supervisi di sekolah atau madrasah. Yang ketiga, peran digitalisasi dan pendekatan human-centered. Yang keempat, yakni hambatan dan solusi pelaksanaan dari supervisi. Dan kemudian dijelaskan tujuan dari penjelasan ini adalah yakni untuk memahami konsep teknik digitalisasi serta solusi peningkatan mutu dari supervisi pendidikan. Untuk penjelasan yang pertama yakni saya akan menjelaskan tentang supervisi akademik. Untuk pengertiannya sendiri, supervisi akademik itu adalah melakukan pembinaan guru oleh kepala sekolah atau pengawas, yakni untuk meningkatkan profesionalisme pada semua yang sudah ditetapkan, dengan tujuan yang pertama yakni untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif, yang ketiga mendorong refleksi dan inovasi bagi semua guru. Penjelasan yang selanjutnya yakni mengenai teknik dari supervisi akademik. Teknik dari supervisi akademik ada 7 bagian. Untuk penjelasan yang pertama yakni bisa dilakukan dengan observasi kelas dengan mengamati proses pembelajaran langsung. Kemudian yang kedua yakni supervisi klinis dengan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Kemudian yang ketiga yakni bisa dilakukan dengan diskusi kelompok MGMP atau lesson study. Yang keempat peer supervision antara guru yakni dengan saling membina. Yang kelima dengan demonstrasi mengajar. Yang keenam yakni supervisi individual, dan yang terakhir yakni supervisi individual dan digital. Tentang bagaimana supervisi manajerial itu. Untuk di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari supervisi manajerial, yakni adalah proses pembinaan yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga pendidikan dengan tujuan yakni pendidikan dapat tercapai secara optimal. Kemudian daripada itu, tujuan sendiri yakni untuk meningkatkan mutu dalam manajemen pendidikan dalam menjamin pelaksanaan kurikulum yang bisa mewujudkan iklim kerja yang bersifat kondusif. Pembahasan yang selanjutnya yakni akan membahas tentang teknik supervisi manajerial. Teknik supervisi manajerial sendiri itu ada 7. Untuk teknik yang pertama yakni bisa melakukan supervisi administratif atau dokumen dan laporan. Teknik yang kedua supervisi kepemimpinan. Yang ketiga supervisi program sekolah. Yang keempat supervisi sarpras dan keuangan. Yang kelima supervisi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang keenam yakni supervisi hubungan teknologi atau bisa yang disebut dengan e-management. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang digitalisasi dalam supervisi. Dalam digitalisasi supervisi ini ada beberapa teknologi yang bisa kita gunakan. Berikut penjelasan teknologi yang bisa kita gunakan ya, apa saja itu teknologi yang bisa kita gunakan dalam digitalisasi di supervisi. Untuk yang pertama IoT yakni pemantauan fasilitas dan aktivitas sekolah real time. Yang kedua Big Data yaitu analisis kinerja guru dan hasil belajar dari siswa. Untuk yang ketiga AI yaitu analisis dan rekomendasi pembinaan berbasis data. Dalam pelaksanaan supervisi manajerial dan akademik
tentunya memiliki banyak tantangan. Penerapan digitalisasi supervisi menghadapi berbagai tantangan, kendala, yakni utamanya adalah pada ketimpangan infrastruktur teknologi di berbagai daerah, terutama terkait dengan akses internet dan ketersediaan perangkat. Selain itu, dengan rendahnya literasi digital pada guru dan tenaga kependidikan juga salah satu penghambat pemanfaatan teknologi secara optimal. Kemudian tantangan penting lainnya yakni mencakup risiko keamanan data yang bisa bocor jika tidak dilindungi, serta biaya implementasi yang tinggi bagi sekolah dengan anggaran terbatas. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan kolaborasi antar pihak sangat-sangat diperlukan. Karena apa? Untuk memastikan bahwa implementasi yang efektif dan merata. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang supervisi pada Human Centered Era 5.0. Supervisi pada Human Centered pada era 5.0 ini menempatkan fokus utama pada empati, kolaborasi, dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Dalam pendekatan ini, guru tidak bisa dipandang sebagai bawahan, melainkan harus sebagai mitra pembinaan yang setara. Karena apa? Karena proses supervisi ini dilakukan melalui metode yang mana lebih dialogis seperti coaching, mentoring, dan refleksi yang mana dilakukan secara bersama untuk menemukan solusi dan mendorong pada pertumbuhan profesional. Dalam pemanfaatan teknologi pun diarahkan untuk mendukung proses tersebut, yang mana berfungsi sebagai alat bantu yang mempermudah dalam kolaborasi dan pengembangan, bukan hanya untuk mengontrol atau mengawasi secara kaku. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang pelaksanaan dari supervisi akademik dan supervisi manajerial, dapat disimpulkan bahwa kedua supervisi tersebut saling melengkapi dalam upaya peningkatan mutu pada pendidikan. Digitalisasi supervisi ini bisa melalui pemanfaatan teknologi seperti IoT, Big Data, dan AI. Gunanya untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, serta transparansi proses pembinaan. Di sisi lain, pendekatan human-centered tetap diperlukan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam membina dan memotivasi guru. Dengan adanya penerapan supervisi ini sangat terpadu, yang mana bisa menggabungkan aspek akademik dan manajerial, digitalisasi dan humanis, mutu pendidikan, serta dapat meningkatkan secara menyeluruh dan dapat bisa berkelanjutan. Baik, Sobat Pendidikan, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana sih pelaksanaan dari supervisi pendidikan dan supervisi manajerial. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bertemu kembali di video berikutnya.